Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarah Nur Azizah dengan NPM 24106311100054. Mahasiswi Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 4 BPAI. Di video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki, SPD MPD. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Demokratisasi pendidikan kerap dianggap sebagai jalan menuju keadilan dan kesetaraan belajar. Analisislah bagaimana prinsip-prinsip demokratisasi pendidikan dapat diterapkan dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum. Lalu, evaluasilah tantangan utama dalam penerapannya di era digital saat ini. Demokratisasi pendidikan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam bertujuan menciptakan proses belajar yang adil, setara, dan partisipatif. Penerapannya dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan belajar yang sama kepada seluruh siswa, melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran, menghargai perbedaan pendapat, memberikan kebebasan berpikir yang bertanggung jawab, serta mengembangkan potensi setiap individu sesuai kemampuannya. Di era digital juga, penerapan demokratisasi pendidikan menghadapi beberapa tantangan seperti banyaknya informasi keagamaan yang belum terverifikasi, kesenjangan akses teknologi, berkurangnya interaksi langsung antara guru dan siswa, penyebaran paham keagamaan yang tidak moderat, serta keterbatasan kompetensi digital guru. Nah, oleh karena itu diperlukan penguatan literasi digital, peningkatan kemampuan guru, dan pendampingan yang tepat agar pembelajaran PAI tetap inklusif, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Ibnu Khaldun memandang pendidikan sebagai proses bertahap yang memperhatikan aspek akal dan adab. Sintesiskan konsep pendidikan Ibnu Khaldun tersebut dengan model pembelajaran PAI berbasis kurikulum merdeka. Bagaimana Anda dapat mengaplikasikan sintetis ini dalam rancangan pembelajaran PAI di kelas menengah pertama SMP? Konsep pendidikan Ibnu Khaldun menekankan proses belajar yang bertahap sesuai pengembangan akal serta pembentukan adab dan karakter. Konsep ini sejalan dengan kurikulum merdeka yang berpusat pada peserta didik, mendorong pembelajar mendalam yang mengembangkan kompetensi serta karakter. Nah, dalam pembelajaran PAI di SMP, sintetis keduanya dapat diterapkan melalui kegiatan yang dimulai dari pengenalan materi, diskusi dan analisis kasus, praktik nyata melalui proyek hingga pembiasaan perilaku sesuai nilai-nilai Islam. Contohnya, pada materi kejujuran, siswa ini tidak hanya mempelajari teori saja, tetapi juga mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari melalui jurnal atau proyek refleksi. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan pentingnya integrasi ilmu agama dan sains dalam pendidikan. Evaluasilah relevansi pandangan ini dalam menghadapi tantangan dekadensi moral di kalangan pelajar saat ini. Selanjutnya, jelaskan satu desain pembelajaran PAI yang mencerminkan semangat integratif tersebut. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang integrasi ilmu agama dan sains sangat relevan untuk menghadapi dekadensi moral di kalangan pelajar. Integrasi ini membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak dan tanggung jawab yang baik. Di tengah perkembangan teknologi dan informasi, nilai-nilai agama diperlukan sebagai pedoman dalam menggunakan ilmu pengetahuan secara bijaksana. Penerapannya dalam pembelajaran PAI juga dapat dilakukan melalui materi yang menghubungkan ajaran Islam dengan ilmu sains, seperti tema menjaga lingkungan. Siswa mempelajari dalil agama, memahami dampak lingkungan berdasarkan sains, lalu menerapkannya melalui proyek nyata. Dengan cara ini, pembelajaran PAI menjadi lebih kontekstual, bermakna, dan mampu membentuk karakter peserta didik. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kiai Haji Hashim Asy'ari menekankan pentingnya akhlak dalam pendidikan dan sikap tawadu terhadap guru. Analisislah pemikiran ini dalam konteks pengembangan karakter siswa dalam pembelajaran PAI. Bagaimana penerapan nilai-nilai ini dapat mengatasi krisis keteladanan guru di era modern. Nah, Kiai Haji Hashim Asy'ari menekankan bahwa pendidikan
tidak hanya bertujuan memberikan ilmu, tetapi juga membentuk akhlak dan adab peserta didik. Sikap tawadu kepada guru, menghormati orang lain, disiplin dan tanggung jawab merupakan nilai penting yang harus ditanamkan dalam pembelajaran PAI untuk membentuk karakter siswa yang baik. Dalam menghadapi krisis keteladanan guru di era modern, nilai-nilai tersebut dapat diterapkan melalui keteladanan guru, pembiasaan budaya hormat dan sopan santun, penguatan pendidikan karakter, serta kerjasama antar sekolah dan keluarga. Dengan demikian, pembelajaran PAI tidak hanya menghasilkan siswa yang berpengetahuan, tetapi juga berakhlak mulia dan memiliki sikap hormat terhadap guru dan sesama. Oke, next. Ahmad Hasan dari Persatuan Islam atau biasa disebut dengan Persis menekankan pentingnya purifikasi ajaran Islam melalui pendidikan yang berbasis pada Al-Quran dan hadis. Analisislah pemikiran ini dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam saat ini. Apakah pemikiran tersebut lebih mendukung konservatisme atau reformisme dalam pendidikan? Berikan argumentasi Anda. Ahmad Hasan menekankan pentingnya pendidikan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ajaran Islam. Pemikiran ini relevan dengan kurikulum PAI saat ini karena mendorong peserta didik untuk memahami agama berdasarkan dalil yang sahih, berpikir kritis dan tidak sekadar mengikuti tradisi tanpa pemahaman yang jelas. Pemikiran Ahmad Hasan lebih cenderung pada reformisme karena bertujuan memperbarui pemahaman dan praktik keagamaan dengan kembali kepada ajaran Islam yang murni. Namun, pemikirannya juga memiliki unsur konservatif karena tetap mempertahankan kemurnian ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, pemikirannya dapat disebut sebagai reformisme berbasis purifikasi. Pertanyaan selanjutnya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan 3 pilar dalam filsafat pendidikan Islam. Buatlah sintetis hubungan antar ketiganya, lalu analisislah bagaimana ketiganya dapat digunakan sebagai landasan dalam menyusun visi dan misi program studi pendidikan agama Islam. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan 3 pilar utama filsafat pendidikan Islam yang saling berkaitan. Ontologi membahas hakikat manusia dan ilmu, epistemologi menjelaskan sumber serta cara memperoleh ilmu melalui wahyu, akal, dan pengalaman, sedangkan aksiologi membahas tujuan penggunaan ilmu itu untuk membentuk akhlak dan kemaslahatan umat. Dalam program studi pendidikan agama Islam, ketiga pilar ini menjadi landasan penyusunan visi dan misi. Ontologi mengarahkan pengembangan manusia secara utuh, epistemologi mendorong integrasi ilmu keislaman dan ilmu modern, sedangkan aksiologi menekankan pemanfaatan ilmu untuk pengabdian kepada masyarakat dan pembentukan akhlak mulia. Dengan demikian, program atau prodi PAI diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang berilmu, profesional, dan berkarakter Islami. Konsep ta'dib menurut Syed Naqib Al-Atas menempatkan adab atau akhlak sebagai tujuan utama pendidikan. Konsep ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang bertujuan membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, dan bertanggung jawab. Perbedaannya, kalau ta'dib ini lebih menekankan pembentukan adab sebagai inti dari seluruh proses pendidikan. Dalam pembelajaran PAI, konsep ta'dib dapat diterapkan dalam RPP dengan mengintegrasikan penanaman nilai-nilai akhlak ke dalam tujuan, kegiatan, dan penilaian pembelajaran. Dengan demikian, siswa tidak hanya menguasai materi keagamaan, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari melalui perilaku yang beradab dan berakhlak mulia. Oke, selanjutnya ke pertanyaan terakhir. Ismail Raji Al-Faruqi mengusulkan Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai pendekatan dalam pendidikan tinggi Islam. Berdasarkan pandangannya, rancanglah atau jelaskan satu model pembelajaran interdisipliner antara PAI dan ilmu sosial, misalnya sosiologi atau ekonomi yang bisa diterapkan di sekolah. Menurut Ismail Raji Al-Faruqi, ilmu agama dan ilmu umum harus diintegrasikan agar peserta didik memahami ilmu secara utuh dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Salah satu penerapannya adalah menggabungkan pembelajaran PAI dan ekonomi melalui tema zakat dan keadilan sosial.
Dalam pembelajaran ini, siswa mempelajari konsep zakat berdasarkan Al-Quran dan hadis, sekaligus memahami masalah kesenjangan ekonomi melalui ilmu sosial atau ekonomi. Melalui diskusi, analisis kasus, dan proyek kelompok, siswa dapat melihat bahwa zakat tidak hanya merupakan ibadah, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih kontekstual, integratif, dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.